Bab 383. Kesempatan terakhir. Para murid partai Tian Yuan pun mengepung Eric Qin. Sedangkan Eric Qin setelah melontarkan perkataan tersebut, ia pun mengesampingkan Rusman Song. "Kalau memang ketua tidak ada, aku pergi saja," ujar Eric Qin. Setelah berkata seperti itu, Eric Qin meninggalkan tempat. Para murid yang lain tidak ada seorang pun yang berani menghadang. "Ketua, Anda tidak apa-apa bukan?" Setelah Eric Qin pergi, murid-murid partai Tian Yuan segera mengelilinginya. Rusman Song menggertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Eric Qin ini benar-benar tidak menganggap partai Tian Yuan kita. Congak, sungguh congak sekali. Ketua, kapan kita partai Tian Yuan pernah menerima hinaan demikian? Hal ini kalau sampai tersebar keluar, mau ditaruh kemana muka kita?" ujar bawahannya. Rusman Song memicingkan mata. Eric Qin ini baru mengalahkan Jack Su, semangatnya sedang menyala-nyala, masih begitu muda sudah punya kemampuan seperti itu, wajar saja dia angkuh. Berbicara sampai di sini, Rusman Song jeda sebentar, lalu melanjutkan, "Sayangnya, dia menyinggung orang yang salah." Setelah membuat onar di partai Tian Yuan, Eric Qin pun kembali ke apartemen. "Mana kepalanya?" ejek Haris. Eric Qin menjulurkan pinggang dan berkata, "Tidak boleh terburu-buru, aku harus menunggu partai Tian Yuan datang sendiri." Haris mendengus, "Kamu bisa main siasat juga." "Tidak begitu bisa, baru belajar," ujar Eric Qin sambil tertawa. Dia mengambil ponselnya dan mengirim tautan di forum Budo, penawaran hadiah. "Bagi siapa yang bisa memberikan informasi tentang Haris, aku Eric Qin akan menukarnya dengan uang, pil mujarab, ataupun teknik." Setelah mengirimnya, Eric Qin menggeliatkan tubuh, lalu berbaring dan tertidur di ranjang. Sekali diumumkan, forum Budo langsung heboh. Tidak tahu berapa banyak orang yang mengikuti tautan tersebut, tentu saja di antaranya juga termasuk orang keluarga Su. Eric Qin adalah orang hebat dari kediaman Dewa Pengobatan, jumlah pil mujarab yang ada di tangannya tidak terhitung. Tekniknya juga sangat hebat, terutama ilmu penguat badan, benar-benar tidak terkalahkan di dunia. Segera cari Haris, siapapun yang menemukan dia pasti akan kaya mendadak. Di keluarga Su, Sheila Xiao juga melihat kabar ini. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Eric Qin ini benar-benar tidak putus asa. Partai Bian dan partai Tian Yuan sudah persoalan puluhan tahun yang lalu, apa gunanya ia mengungkitnya sekarang?" "Iya." Pelayan yang di samping mengangguk, tapi sejak Haris masuk ke dalam keluarga Su, sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan yang lain, selain partai Bian dan partai Tian Yuan, mungkin tidak akan ada jalan lain lagi. Berbicara sampai di sini, pelayan jeda sejenak dan melanjutkan, "Aku dengar hari ini Eric Qin beraksi di partai Tian Yuan, membunuh salah satu murid di sana, serta menyerang wakil ketua partai Tian Yuan." "Oh." Sheila Xiao mengangkat alis. Pelayan segera menceritakan kejadian tersebut ke Sheila Xiao. Sheila Xiao mengernyitkan dahi, Eric Qin congaknya sampai segitu. Bahkan partai Tian Yuan pun dipandang sebelah mata. Masih terlalu muda, congak pun dimaklumi saja. Pelayan berkata dengan suara berat, "Kita keluarga Su saja tidak dianggap, apalagi partai Tian Yuan." Benar juga." Sheila Xiao mengangguk. Kakek besar Su juga mendapatkan kabar ini. Ia tidak tahan untuk tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Apakah orang yang latihan budo otaknya sebodoh ini? Dari dulu kakek besar Su sangat meremehkan pejuang, bahkan bagi dia keluarga Chu dan keluarga Teng jauh sekali dibandingkan dengan keluarga Su. Mendengar Eric Qin demikian angkuh dan tidak masuk akalnya, kesan kakek besar Su terhadap pejuang semakin memburuk. Di saat ini pula, seorang pelindung berlari masuk dan berkata kepadanya, "Tuan besar, Tuan muda ke-8 datang." Mendengar perkataan ini, wajah kakek besar Su langsung suram. Dia mendengus dingin, "Tidak kutemui. Tapi, dia bilang ada hal mendesak yang mau disampaikan ke Anda," ujar pelindung tersebut dengan serba salah. Kakek besar Su mendengus dingin, "Orang tidak berguna yang selalu gagal, malah masih ada muka menemui aku. Suruh dia pergi." "Tuan besar, atau Anda temui sebentar saja," ujar kepala pelayan dengan suara kecil.
di sekian tahun ini Tuan Muda ke-8 ada mencoba belajar pengetahuan bisnis. Semua usahanya dapat dilihat oleh kita semua. Mendengar ucapannya, emosi kakek besar Su baru lebih mereda. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, suruh dia tunggu aku di ruang tamu. Baik, Tuan Besar. Di ruang tamu, Louis Su tampak gelisah. Walaupun di seluruh kota G, dia juga adalah tokoh besar, tapi saat menghadapi ayahnya sendiri dia malah sangat gugup. Di saat ini pula kakek besar Su keluar dari kamar. Ayah. Louis Su segera mendekat. Kakek besar Su berkata dengan dingin, kamu masih punya muka untuk menemuiku. Sekarang Eric Qin masih berkeliaran di luar, bahkan sampai mendirikan aliran Qin, apa yang selama ini kamu pelajari. Dasar tidak berguna. Baru saja bertemu sudah diumpat habis-habisan, Louis Su terkesan kasihan sekali. Dia buru-buru menjelaskan, ayah, aku sudah mengundang Raja Pan keluar, dalam beberapa hari ini dia akan sampai di kota B dan membunuh Eric Qin. Raja Pan. Kakek besar Su mengernyitkan dahi, Pan Gui dari negara Pan itu. Benar, dia. Jawab Louis Su segera. Kakek besar Su mendengus, hanya seorang pejuang, aku lihat tidak perlu, aku sudah tidak berencana membasmi Eric Qin melalui kamu. Air muka Louis Su berubah, dia paham maksud kakek besar Su. Ingin menghancurkan Eric Qin, bukan hanya bisa mengandalkan satu jalan melalui Budo saja, bagi keluarga Su, hanya dengan satu perintah sudah bisa membuat Eric Qin masuk ke penjara, sampai saat itu tentu akan ada orang yang membereskannya. Tapi jika berbuat demikian, maka selamanya Louis Su tidak akan mampu mengangkatkan kepala di keluarga Su. Ayah, beri aku satu kali kesempatan lagi. Ujar Louis Su segera, aku berjanji kali ini pasti bisa menghancurkan Eric Qin. Aku sudah pernah memberimu kesempatan. Ujar kakek besar Su dengan wajah dingin, biarkan asosiasi Budo Kota B saja yang mengurus masalah ini. Jangan. Louis Su semakin panik, dia langsung berlutut ke lantai dan memohon, ayah, satu kali ini saja. Aku mohon. Tuan Besar, beri satu kali kesempatan untuk Tuan Muda ke-8 saja. Ujar kepala pelayan di samping dengan suara kecil, kekuatan Budo keluarga Su selalu lemah. Kalau meminta bantuan dari asosiasi Budo Kota B, maka keluarga Su akan semakin malu. Apalagi kita keluarga Su sedang berencana untuk melakukan perjodohan dengan keluarga Teng. Kakek besar Su terdiam sejenak, rasanya masuk akal juga. Sehingga ia pun memandang ke arah Louis Su dan berkata dengan dingin, terakhir kali. Baik. Terima kasih ayah, terima kasih kepala pelayan. Louis Su segera bersujud berterima kasih. Setelah berkata seperti itu, kakek besar Su pun membalikkan badan pergi. Di malam hari, Eric Qin terbangun dari tidurnya. Dia berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan dingin dan berkata dengan suara berat, seharusnya keluarga Su sudah akan beraksi. Semuanya ada dalam kendalinya, yang Eric Qin inginkan bukanlah kemusnahan keluarga Su, melainkan kakek besar Su turun dari kedudukannya, lalu menyerahkan kedudukan kepala rumah keluarga Su ke tangan Roger Su. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.